Oke, baik. Pada kali ini kita akan membahas mengenai flowchart. Jadi, sebelumnya kita sudah membahas mengenai storyboard, kemudian sekarang kita lanjutkan mengenai flowchart atau desain struktur navigasi. Nah, ini adalah salah satu contoh flowchart yang saya coba tunjukkan. Jadi, ini ada beberapa ya. Eh, ini ada panah-panah yang bentuknya berbeda-beda ya. Ini panah satu arah, kemudian ini ada panah dua arah, kemudian ini ada panah satu arah juga, tapi warnanya beda dan posisinya berkebalikan. Nah, sebetulnya ini adalah panduan yang kita gunakan untuk eh, mengingat atau memandu kita nanti kira-kira apa yang kita lakukan mengenai atau apa yang kita buat eh, pada media kita tersebut. Nah, contohnya ini pada tombol next, jadi pada halaman awal itu, kemudian ketika diklik next ini, maka nanti akan ada menu utama, di mana menu utama itu ada nanti petunjuk, ada materi, ada soal, ada profil, ada tujuan pembelajaran. Nah, nanti ketika petunjuk ini diklik, nanti akan ada muncul lamannya, kemudian nanti lamannya ini kalau misalnya ada jadi nanti pada laman petunjuk ini nanti akan ada home lagi, ketika kita klik nanti akan dia balik ke menu utama. Makanya ini ada panahnya bolak-balik. Jadi dari petunjuk ini, jadi dari laman petunjuk itu kita bisa balik ke menu utamanya lagi. Begitu juga dengan tujuan, profil, soal, kemudian materi. Nah, ketika di materi ini agak sedikit berbeda nih kita merancangnya. Maksudnya ketika ketika kita mengklik materi, ini di bagian materi utama ini sebetulnya dia sudah ada menu untuk bisa balik, istilahnya pada materi ini dia bisa balik ke menu utama. Tapi ketika kita mengklik materi satu, jadi di materi ini kita sediakan ada materi 1, 2, 3, 4, 5. Oh maaf, ini 5 ya. Jadi ketika kita mengklik materi satu ini, nanti materi satu pada laman ini ketika kita balikan dia nggak balik ke sini, nggak balik ke materi ini, tapi dia baliknya ke menu utama. Nah, ini salah satu contoh yang kita coba buatkan. Oke, ini adalah salah satu contoh media yang kita coba buat. Jadi di sini nanti tadi sudah kita lihat ya pada flowchart kita itu dari tombol next nanti akan ada menu utama. Jadi ini tombol next-nya ada di sini. Nanti di tombol next itu ketika kita klik nanti akan ada petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, soal, profil, kemudian nanti ketika kita klik, nah nanti tadi kan di sini di petunjuk penggunaan ketika kita ngeklik, nah ini petunjuk penggunaan. Jadi di sini nanti akan ada informasi bagaimana cara kita untuk menggunakan media ini. Kemudian kita bisa balik lagi. Nah, inilah sebabnya tadi flowchart kita tadi panahnya bolak-balik. Kemudian nanti di tujuan pembelajaran, kemudian di soal, di profil itu juga sama dengan petunjuk penggunaan tadi ya, karena dia bisa bolak-balik. Jadi artinya ketika kita mengklik tujuan, kemudian setelah tujuan itu nanti kita langsung bisa balik ke laman ini lagi. Jadi makanya panahnya itu panah bolak-balik. Nah, ketika di materi, nah, ternyata pada materi ini ada materi utama atau pengantar terhadap materi yang kita simpan di sini, tuliskan di sini. Kemudian pada saat kita mengklik materi satu misalnya ya. Nah, jadi ketika kita ngeklik materi satu, kita mendesain. Nih desain dari medianya ini adalah dia hanya akan balik ke petunjuk umum. Jadi ketika kita balikan ke sini dia akan balik ke menu utama ini. Sebetulnya bisa saja kita nanti mendesain materi 1, kemudian nanti diklik nanti ada materi 2, kemudian diklik materi 3, nanti diklik materi 4, ada diklik materi 5 misalnya ya. Jadi bisa aja jadi dari laman ini bisa nanti pindah ke sini, bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini, itu tergantung dari desain kita. Nah, tadi kebetulan yang kita tunjukkan itu adalah model pada saat materi 1 ini kita perlihatkan dan dia hanya bisa balik ke materi 1. Dia nggak maaf, maksudnya dia bisa baliknya itu ke petunjuk umum tapi tidak ke materi 1. Nah, alasan-alasan kenapa dia bisa balik kemana itu tergantung desainnya kita sebetulnya. Jadi tidak ada aturan khusus. Jadi tergantung
usabilitasnya kita itu mau menuju ini untuk apa. Nah, mungkin itulah yang bisa kita sampaikan mengenai materi singkat tentang flowchart. Nanti silahkan rancangan medianya itu dibuatkan flowchartnya, sehingga nanti pada pertemuan berikutnya kita nanti akan bisa melihat atau mencoba untuk merancang media yang seperti yang kita inginkan.